Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 paradoks yang mantan tunjukkan ketika aslinya dia masih amat sangat mencintaimu. Jadi ketika perpisahan itu terjadi, kan belum tentu ya kita dan mantan yang benar-benar menginginkannya. Banyak di dunia fana ini orang berpisah karena terpaksa. Terpaksa karena faktor orang tua yang tidak merestui. Ya, orang tua sudah punya calon yang akan dijodohkan, ya, dan seterusnya. Terpaksalah berpisah. Jadi perpisahan karena request dari orang lain. Tetapi ini juga bukan orang lain yang terlalu jauh. Artinya orang-orang ini adalah orang yang punya pengaruh amat sangat besar di dalam kehidupannya. Nah, ketika dia masih mencintai, tapi dia terpaksa untuk berpisah, maka dia akan menunjukkan paradoks ya. Paradoks itu sederhananya bertolak belakang. Ya. Kelihatannya warnanya putih, ternyata didekati warnanya buram. Ya. Terlihat jernih, ternyata keruh. Kelihatannya orang itu kok sangar, serem, tapi ternyata setelah kenal orangnya baik sekali. Terlihat orangnya begitu gagah, ya kuat, tapi ternyata cengeng. Ya, kelihatannya benci, tapi ternyata mencintai. Nah, jadi itu namanya paradoks ya. Ketika mantan aslinya mencintai, tapi dia dipaksa untuk membenci, maka dia akan menunjukkan paradoks tadi, atau dipaksa untuk menjauhi. Jadi yang pertama, ya, mantan akan menunjukkan setiap ketemu dengan kita, bawaannya jadi marah-marah terus. Ya. Kalau kita masih punya kesempatan nih untuk ketemu mantan, karena mantan itu misal teman kerja, ya, satu kantor dengan kita, ataukah rumah kita dekat dengan rumahnya mantan, ya, atau ini yang berpisah bercerai suami istri. Misal anak mau meneruskan sekolah, lulus SD, mau masuk SMP negeri atau SMP swasta. Nah, kan butuh rembukan itu, butuh ngobrol, ya. Nah, ketika ketemu dengan kita, jadi tensinya itu kelihatan tinggi. Intonasi suaranya selalu tinggi, ya. Bawaannya seperti orang yang mau marah-marah terus. Ya, bawaannya seperti orang mau bertengkar terus. Kenapa demikian? Paradoks, ya. Karena dengan paradoks itulah cara terbaik bagi dia untuk menyembunyikan perasaannya yang asli kepada kita. Ya, jadi kalau dia berlemah lembut dengan kita, ya, maka akan kelihatan tidak ada yang berubah pada diri dia, bahwa dia masih sangat mencintai, perhatian, peduli, sayang, dan seterusnya. Tapi ya, dengan menunjukkan sikap yang marah-marah tadi, ya, jadi kelihatan sangar tuh, maka itu cara terbaik bagi dia untuk menyembunyikan kerinduan yang ada di dalam dirinya tadi, ya, untuk menyembunyikan perasaannya yang asli kepada kita.
Itu yang pertama, paradoks yang akan mantan tunjukkan. Yang kedua, mantan akan selalu bilang di mana-mana, termasuk kepada kita juga, bahwa dia sudah ilfil kepada kita, sudah hilang feelingnya. Dia mengatakan kepada kita, dia membenci kita, dia tidak akan pernah balik lagi kepada kita, ya. Dia sudah jenuh dengan kita, juga dia mengatakan itu kepada teman-temannya, kepada teman-teman kita, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu paradoks yang kedua yang akan mantan tunjukkan, ya. Jadi buat apa dia melakukan seperti itu? Sama, untuk menyembunyikan perasaannya yang asli kepada kita, sekaligus memberikan motivasi kepada dirinya agar tidak jatuh cinta lagi. Kalau dia terlanjur mengatakan tidak akan pernah kembali, agar tidak pernah kembali kepada kita. Dengan harapan juga, dengan mengatakan seperti itu, maka kita akan bisa membencinya. Nah, jadi dia sengaja buat-buat tuh, bagaimana caranya agar kita juga membencinya. Karena sesungguhnya dia sendiri maju mundur tuh, ya. Dia tidak pernah benar-benar bisa membenci kita. Maka dia memancing kita untuk membenci dia dengan mengatakan yang seperti itu, tidak akan pernah balik, sudah tidak cinta, dan seterusnya, ya. Nah, jadi ketika kita yang menjauh, itu akan sangat membantu dia, karena dia sendiri tahu persis dia tidak pernah bisa sungguh-sungguh untuk menjauh dari kita. Itu paradoks yang kedua yang akan dia tunjukkan, ya. Nah, dan yang ketiga nih. Tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh yang ketiga, jangan lupa ya, yang baru menemukan channel ini untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung, sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama, ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis, ya. Nah, jadi yang ketiga nih ya, yang juga akan mantan tunjukkan untuk menyembunyikan perasaannya yang asli kepada kita, dia akan mencoba untuk mencari pengganti kita, ya. Apakah dia mencintai orang itu? Enggak, sama. Dia cuma pengen membuat kita jadi membenci dia. Dan tandanya kalau mantan sesungguhnya tidak serius juga dengan orang itu, ya, cuman mencari cara agar kita membenci dia dan kemudian kita yang menjauh. Apa yang dia lakukan? Dia akan memamerkan pasangan barunya itu secara berlebihan, ya. Di media sosial itu terus tuh dimunculkan. Tujuannya apa? Biar kita lihat. Kalau yang lain sih dia tidak peduli, ya. Satu-satunya yang dia pengen melihat postingan-postingan itu adalah kita. Ini untuk mantan yang belum akan dijodohkan dengan orang lain, ya, atau keluarganya atau orang tuanya belum punya calon untuk dia. Nah, maka untuk membuat kita jadi membenci dia, dia mencari pengganti tapi settingan, ya, dan kemudian dia pamerkan secara berlebihan. Nah, kita juga tahu sebenarnya kan mantan itu tipenya seperti apa. Artinya begini, kalau memang mantan mau serius mencari pengganti kita, maka sesungguhnya rumusnya itu amat sangat sederhana.
Ya, mantan akan mencari seseorang yang memiliki cukup banyak kemiripan dengan kita. Nah, ya, itu tanda bahwa mantan betul-betul ingin serius mencari pengganti kita. Karena apa? Karena kita tahu persis tipe mantan itu adalah yang seperti kita, ya, sehingga ketika dia betul-betul ingin mencari pengganti kita, maka antara kita dengan calon pengganti kita itu, kita akan bisa menemukan banyak kemiripan. Tapi begitu kita melihat, oh ternyata beda banget dengan kita, ditambah lagi memamerkannya secara berlebihan tadi, oh ini settingan. Ya, ini adalah paradoks ketiga yang mantan lakukan untuk membuat kita menjauh dari dia karena dia sendiri tidak sanggup untuk menjauhi kita. Nah, ketika mantan masih melakukan paradoks seperti ini, sebenarnya kan perasaan cinta itu besar ya, bahkan jauh lebih besar karena sekarang juga didorong oleh rasa kangen kan. Nah, artinya peluang kita dan mantan untuk bersama kembali itu sebenarnya sangat besar. Nah, sekarang tinggal tergantung sejauh mana kita masih mau terus berdoa agar dia kembali. Ya, karena ketika orang masih sama-sama saling mencintai, entah drama apa yang sedang mereka lakukan dan perankan pada saat ini kan drama nih sebenarnya, paradoks itu kan. Tapi ketika perasaan cinta itu masih sangat besar, mereka akan bersama kembali. Almar'u maqaman ahabba wa anta maqaman ahbabta. Seseorang akan bersama dengan orang yang ia cintai, dan engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.